Halo semuanya, kenalkan aku Alessandro Munte. Jadi selamat datang di Dumareza, duduk manis, relax saja. Jadi pada program kali ini aku akan mengajak kalian untuk ngobrol santai sambil sambil ngobrol tentang hal-hal yang mungkin kalian mungkin kurang pas di hati kalian. Sembari kalian menceritakan tentang diri kalian sendiri dan menjadi diri kalian sendiri di sini. Jadi di sini ada program pertama kita di channel YouTube kita, ya. Ada Alex Safe Munte. Oke. Jadi pada kali ini teman-teman, saya tidak sendiri di sini karena kita yang namanya podcast pasti ada teman kita lah ya kan. Jadi langsung saja kita undang Mr. Ariel Benedict Utaurop, dipersilakan datang ke sini. Lex, ini juga Lex. Bro. Langsung pakai clip on ya. Ya. Oke. Pegang aja. Kayak mana kabar? Sehat Ariel? Baik, puji Tuhan, sehat. Ya. Kehidupan berjalan lancar ya. Puji Tuhan lah ya. Puji Tuhan. Ya, skripsi aman? Aman. Sebenarnya nggak main dengar kata itu sih, cuma ya, pasti ditanya lah. Di semester 8 kita kan. Ya. Kayak gitulah penderitaan kita Ril, wajar lah Ril. Wajar itu. Cuman pasti akan terlewati juga sih. Betul. Iya, Ariel Benedict Utaurop. Yes. Lahir pada bulan September 2004 ya. Sudah pasti Virgo. Karena yes. For your information, ya Virgo ini adalah sahabat bagi Libra. Bukan Oktober nih, ya. Libra Oktober sama Virgo September itu biasanya lebih sering jadi sahabat gitu. Gitu. Apalagi cowok ya kan. Nggak mungkin jadi pacar dong. aku baru tahu fakta ini loh soal kayak Virgo sama Libra gitu. Iya, karena aku kadang sering baca ya memang lebih cocok dari sahabat gitu daripada jadi pasangan gitu. Contoh dirimu ketemu aku yang versi cewek gitu atau kau versi cewek gitu ya. Pasti bakalan toksik lah katanya. Iya sih. Gitu. Jadi lebih baik kayak jadi sahabat aja gitu ya. Ini jadi sahabat aja. Oh ya, paham. Oke, jadi selain jadi mahasiswa, dulu ku dengar kalau nggak salah Ariel sempat jadi singer katanya dari akuntansi. Ya, bisa dibilang gitu sih sebenarnya. Sebenarnya awalnya itu iseng-iseng aja. Jadi itu tuh sebelum jadi mahasiswa akuntansi dari tahun berapa sih? Oh, kalau misalnya untuk dunia vokal sendiri, maksudnya kayak hobi nyanyi gitu, itu dari kecil. Enggak, maksudnya masuk di dunia akuntansi itu mulai tahun berapa maksudnya? Oh, akuntansi, jadi mahasiswa akuntansi, jadi warga akuntansi. Ya, aku jadi mahasiswa akuntansi itu dari September 2022. Oh iya. Itu maksudnya kan masuk ya, sedangkan kalau pengumumannya itu bulan Juni gitu kan. Betul. Yes, terus tuh awal mula jadi singernya itu di Desember 2022. Oh iya. Ada acara barengan kita kemarin iya, jadi apa ya? Kemarin kan Alex jadi musisi di situ kan, musik. Oh iya, jadi gitaris. Awal mula gitaris kan di situ. Udah pensiun Ril, kayak mana lah ya kan, udah lama kita nggak bareng. Itulah. Oke lah. Dirimu nggak seret nih, nggak minum apa-apa? Sebenarnya seret sih jujur. Yaudah, apalagi sabar ya. Iya, jadi kayak pengen minum gitu loh. Ya udah, sabar ya, kita ambil dulu minum kita. Datang gitu ya. Dirimu yang mana tadi? Yang ini. Oh, yang teh manis sangat ya. Oke. Rokok. Boleh. Oke. Ini baru enak. Nah. Oke. Oh, udah masuk sesi paling dalam kayak gini sih. Sambil ngaco lemon tea. Sambil bakar rokok. Yes. Oke, lanjut. Jadi
Iya, kalau ini kan dari segi akuntansinya ya. Kalau dari segi bernyanyi dari kapan, Ril? Aku nggak tahu loh soal ini. Ini awal mula aku suka nyanyi di dunia kuliah atau sebelum kuliah? Sebelum kuliah? Sebelum kuliah. Iya. Oke. Kalau dari sebelum kuliah itu tuh aku mulai SD akhir lah mau ke SMP. SD akhir mau ke SMP. Ya, jadi waktu itu aku awalnya itu aku ikut paduan suara dari gereja karena disuruh sama orang tua juga. Jadi awalnya di situ. Jadi kami di gereja tuh ada sempat ikut lomba Pesparawi di Batam. Wow. Cuma nggak menang, jadi kayak ikut-ikut aja gitu kan. Jadi dari situ kayak aku udah mulai tertarik lah ikut di dunia nyanyi gitu lah. Jadinya tapi sempat berhenti sih di SMA. Baru pas kuliah baru mulai lanjut lagi. Pas SMA berhenti. Iya. Karena apa? Karena memang gimana bang ya? Kalau di sekolah nggak ada paduan suara gitu, ya kan? Terus tuh nggak ada kayak kegiatan-kegiatan band itu ada. Cuman aku kayak entah kenapa nggak tertarik lah di situ. Apa karena efek COVID juga? Bisa jadi. Oh, sama lah. Soalnya kan COVID lumayan lama tuh kan. Iya. Jadi ya kayak di rumah aja dan jadi kayak nggak ada kegiatan gitu. Iya sih. Kalau aku juga, ya, COVID nggak ngapa-ngapain ya. Iya, di rumah aja kita. Di rumah aja. Kalau nggak, biar tahu kok Ril, waktu aku COVID, nggak ada ngapa-ngapain. Kok nggak merasa bosan nih kayak pas COVID itu? Bosan kali kan? Bosan kali lah. Gitu lah. Kadang pulang kampung, kadang aku, nggak bisa kemana-mana ini gitu. Jadi sampai di kampung pun nggak bisa ngapa-ngapain kita gitu. Itu sih. Kadang ya namanya kok masa lalu kayak gitulah. Jadi pas masuk ke dunia perkuliahan ya kan, udah nggak ada lagi covid ya, jadi santai kita ya. Sudah kita menghidupi kembali lah hidup yang dulu terjeda karena COVID. Iya, betul. Ya gitulah hidup ini, sekarang udah mulai masuk dunia perang. Udah masuk perang Iran. Itu gimana menurutmu, Cyril? Itu aku nggak terlalu mengikuti ya kalau soal perang ini ya, karena memang ya aku kan Libra nih. Aku orangnya damai soalnya gitu. Bukan tipe yang suka recok gitu. Walaupun tetanggaku kadang recok juga kadang pembawaannya. Ya gitulah. Kayak mana pandanganmu? Kalau dari pandanganku sebenarnya perang itu merugikan. Siapa sih yang suka perang? Nggak ada kan? Nggak ada. Kita itu semua hidup di bumi ini ya pengennya damai aja gitu. Nggak ada konflik, nggak ada perang, nggak ada yang kayak gitu-gitulah. Cuman kayak pasti ada aja gitu. Ada aja yang memulai gitu. Dengan alasan tertentu. Entah karena memang nggak suka aja, atau karena duit, bisnis, gitu-gitulah. Jadi mau sampai kapanpun kita hidup pasti akan selalu ada kayak gitu-gitu. Tapi pada akhirnya pasti akan terlewati juga gitu. Betul. Kita hidup di dunia juga kan. Ya gitulah, biasa ya. Cuman kan yang kita nggak suka dari perang itu salah satu contohnya dampaknya ke kita. Oh ya. Kayak contohnya kemarin kan gara-gara perang itu jadinya bensin sempat rame, antri di SPBU sampai berapa lama lah kita nunggunya gitu kan. Itulah dampak yang sebenarnya kita nggak pengen gitu. Iya, jadi keinget kemarin ya, ini Jumat kemarin ya, itu aku ngantri bensin di Jamin Ginting. Waduh, hampir setengah jam aku nguar itu gitu. Jadi karena panik buying gitu, jadi kayak sampai rame gitu. Jadi kayak hampir sama kayak banjir kemarin itu kan. Kayak mana lah ya gitu. Itu kan gimana ya, kita kan sebenarnya nggak pengen lama-lama buang waktu juga antri kayak gitu kan. Cuman karena kok isu yang beredar, berita yang beredar soal perang-perang ini, jadi orang kayak aduh aku beli sekarang lah daripada nanti kehabisan aku nggak dapat gitu kan. Panik buying gitu. Itu salah satu efek negatifnya, dampak buruknya gitu ya. Ya begitulah, kalau aku memang susah kali memang. dengan kondisi kita yang merantau sekarang memang susah sih, real ya. Nggak gimana gitu ya. Kalau dalam pertemanan dirimu kan nggak cuma bukan pertemanan, maksudnya kayak lebih ke karir gitu. Itu
Sekarang lagi menjabat di posisi mana? Lagi di mana sekarang berkegiatan gitu? Berkegiatan. Iya. Kalau dari aku itu berkegiatan di himpunan Prodikit lah, himpunan mahasiswa akuntansi, dan ya udah lama sih sebenarnya aku di situ. Gak lama juga, saya udah dari tahun 2024 lah, udah mau 2 tahun juga situ kan. Jadi aku di situ sebagai sekbid kerohanian. Nah, jadi kebetulan program kami udah siap, tinggal satu atau dua lagi lah gitu. Jadi aku sejauh ini aku enjoy sih di situ. Karena kan kita kan kenal juga kan sama orang-orangnya. Maksudnya di himpunan itu lah kita menjalankan kegiatan untuk mempersatukan warga akuntansi. Dari berbagai kegiatan yang ada dari tiap-tiap bidangnya gitu. Kan dirimu juga tahu kan, kayak aku pernah ngajak dirimu kayak ikut kegiatan bidang ini, entah olahraga atau Natalan atau buka puasa gitu-gitu. Iya. Kemarin aku terakhir ikut iftar sih, sambil makan kurma gitu. Padahal aku Kristen loh padahal. Apa? Karena ya kita kan intinya kan sini mempersatukan gitu warga akuntansi. Betul. Nggak terlepas dari latar belakang agamanya apa, yang penting kan kita unite gitu, bersatu. Unite for accounting. Iya. Gitu ya. Keren. Sebelum kan 2 tahun dirimu menjabat di HMA itu sebelum jadi sekbid kerohanian jadi apa teh? Aku jadi anggota di bidang kewirausahaan. KWH. Sih. Nah, itu ngapain dong di KWH? Nah, kalau di KWH sendiri itu dari namanya sih sebenarnya kita tahu kan, kayak kewirausahaan pasti berkaitan sama jual-jualan lah. Gitu kan. Nah, jadi kemarin aku di bidang KWH itu ada 3 program kerja. Yang pertama tuh ada dia kayak mini bazar. Jadi kayak kami memfasilitasi UMKM untuk jualan di acara-acara kita. Terus tuh ada Aktiva. Iya. Pasti tahu Aktiva kan? Tahu dong. Bazar 3 hari di FEB. Tapi itu kebanyakan diisi sama UMKM luar sih. Ada juga UMKM mahasiswa dan juga diisi sama acara-acara kayak lomba-lomba. Entah ada penampilan band juga, ada guest star-nya juga. Iya, kayak kita kemarin kan manggung kemarin sempat 2 kali. Iya, tas 2 kali di situ. Dan juga satu lagi Prokja KWH tuh ada dia namanya kayak HMA Mart. Jadi HMA Mart itu kami kayak ngejualin merchandise gitu dari HMA, entah stiker, baju, gantungan kunci gitu sih. Masih buka HMA Mart tuh? Masih ada. Di periode sekarang. Cuman udah ganti nama. Jadi apa tuh? Jadi apa ya? Aku lupa. Nanti bisa dicek di IG HMA aja. Gitu. Oke. Nanti ku cantumkan IG HMA di situ ya. Oke. Udah berapa lama, Cok? Ada 15 menit? 15 menit. 10 menit mungkin. 10 menit ya. Oh. Enak. Berarti dirimu sebagai orang yang berkegiatan di himpunan merasa enjoy lah ya. Lumayan enjoy. Nggak terlalu banyak itunya dinamika yang kurang gitu. Karena kan biasa kan di organisasi kayak gitu. Ya kan? biasa. Cuman kan nantinya dinamika ini pasti juga akan terlewati gitu. Paling itu cuman kalau menurutku itu kayak masalah sesaat aja. Cuman dengan adanya dinamika itu kita nggak boleh terpecah belah. Kita harus kayak mengesampingkan ego masing-masing lah, memikirkan jalan terbaik, jalan keluar itu gimana. Kalau dari aku gitu sih. Iya sih. Minum dulu, Le. Ya, Le. Cheers dulu. Anjay. Gitu. Enak sih. Jadi kayaknya kalau kita sebagai anak akuntansi masuk HMA itu, ya itu sangat mendukung ya kan, Bel ya. Sangat membantu lah. Teringatnya kegiatan sekarang ngapain aja, Rel? Nah, selain sebenarnya mau nggak mau jadi tersebut gitu ya kata ini skripsian. Karena kan kita semester 8 gitu kan. Jadi ya mata kuliah udah selesai, udah kita ambil semua semester 1 sampai 7 kemarin. Jadi sekarang ya skripsian.
Jadi sekarang lagi ngejar dosen pembimbing untuk revisi proposal. Iya, iya. Diusahakan nantinya secepatnya sempro. Nah, amin. Amin. Soalnya targetnya kan tahun ini udah lulus gitu. Betul. Ya, dirimu lah kayaknya duluan. Kalau aku kan masih baru wawancara, baru mau bimbingan ya. Bisa dikejar. Bisa ya. Lanjut lagi lah, kamu masih apa? Aku nanti seling-seling aja nanti. Oke. Apa? Selain kata sakral itu, kadang memang ya kita kan di semester akhir nih, kita kan memang kegiatannya ya itu mulu. Kadang kan Itu aja tiap hari. itu aja tiap hari kita pikirin. Kadang kebawa tidur pun, kadang pun sampai sekarang pun kita kan tidur pun udah nggak disiplin lagi. Kadang mau Jam tidur pun udah keganggu gitu kan. Karena begadang kerjain skripsi, kerjain berkas, apalah, proposal, wawancara gitu kan. Kayak entah kapan lah kemarin aku udah sebenarnya nggak pala banyak kerjaan ya kan, cuma ya dari jam 2 malam kok nggak bisa tidur gitu. Tapi pas pula aku ngepost sesuatu kan, datang dirimu tidur lelek, tapi kok jam 3 belum tidur gitu. Itu sebenarnya bukan karena skripsian sih, tapi emang nggak bisa tidur aja. Jadi kayak main HP kan. Jadi aku nengok SMU, tumben masih on dia. Biasanya kan kok jam segitu udah tidur kan? Iya. Makanya kebalas tidur lelek gitu. Iya. Tumben aja gitu loh. Aku biasanya jam 11 sudah tidur karena memang kayak apa lagi mau dipikirkan apa sih, cuma entah karena aku efeknya kafein atau semana, memang kayak susah tidur gitu. Mantap. Selain efek kafein sebenarnya pikiran yang berlebih juga bisa mengganggu jam tidur kita nggak sih? Kayak kita mikir sesuatu secara berlebihan sampai kita mau tidur pun nggak bisa gitu, keganggu gitu kan. Wah itu sih. Kadang apa yang dipikirkan di dunia ini, entah apa ya kan. Cuman ada aja gitu, nggak tahu entah hal apa itu gitu. Kalau di dalam kau kan udah semester 8 nih, kita kan udah semester 8. Jadi selain skripsi, selain ber-HMA, dirimu ada kegiatan lain nggak? Kayak apa gitu? Kalau untuk kegiatan lain sebenarnya jujur nggak ada. Maksudnya bukan nggak ada ya, memang nggak ada aja gitu. Nggak ada aja. Paling kalau misalnya karena skripsi ini, jadi kayak aku seringnya ngumpul sama kawan, kayak misal kau atau ada kawan-kawan kita potensi yang lain gitu kan. Jadi sering nongkrong tuh itu tujuannya untuk skripsian gitu. Pada buka laptop masing-masing, kerjain masing-masing. Iya. Cuman ada juga kita ambil istirahat kan. Itulah entah main game, entah main dan batu, atau mau cerita-cerita gitu lah. Biar gak jenuh juga. Betul. Ya. Kadang memang kalau kita skripsian ini, kalau kita mikirinnya sendiri, jadi kayak kayak susah kan. Iya. Jadi kita harus berkelompok gitu. Aku juga Jadi setuju. saranmu untuk teman-teman adik-adik kita yang mau skripsian kayak kita, apalah saranmu gitu? Ngomong ke layar. Kalau saran dari aku sih, kalau misalnya kalian sanggup kerja sendiri nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kalian butuh kelompok, butuh teman, ya sama teman aja kerjainnya gitu. Biar nggak suntuk sendiri juga gitu loh. Kerjain bareng-bareng, kalian kan juga kalau misalnya bareng-bareng kan tahu kayak susah skripsi ini kayak mana. Jadi saling berdiskusi, saling membantu, itu membantu banget sih. Ingat kata-kata Bang Ariel hari ini soal skripsi. Ya betul. Karena kalau kayak aku lah ini kan aku kan memang susah banget kan kalau apa sendiri kan. Karena jadi semenjak gabung sama Ariel, jadi ya ada progres kita walaupun 1% gitu kan. Jadi ya biar sedikit kan lama-lama jadi apa ya? Jadi bukit. Iya, Jadi kita malah jadi bukit. betul. Gitu. Kayak teman-teman kayak si Akil, kayak si Syamil gitu ya kan. Ya. Itu sih. Mungkin itulah. Malam ini kebetulan yang kita memang khusus lagi santai aja ya kan. Tapi ini kita skripsian lagi. Bukan menjalani hal itu lagi kok. Nggak mungkin dibiarkan begitu lama gitu. Nggak bisa dianggurin itu. Harus dikerjain deh. Harus dikerjain gitu. Ya. Itulah. Kadang kita di sini, kadang kita di harmonika ya kan.
ganti-ganti sih tempatnya. Ganti-ganti tempatnya. Tergantung biaya, tergantung Iya. suasana. Soalnya kalau nongkrong tiap hari kan boncos juga kan. Boncos juga. Jadi selang-seling lah, kadang nongkrong kadang enggak, kadang nongkrong kadang enggak. Terakhir Ril. Gimana kisah Apa tuh? Kisah apa nih? Kisah- Kok senyum-senyum gitu. you know me? I know. Kalau untuk itu aku sebenarnya nggak mau banyak komen sih, karena ya Kenapa terakhir-akhir ini? Kayaknya dirimu kayak apa gitu ya? enggak, sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada masalah sebenarnya, fine-fine aja. Cuman gimana saja mikirin itu, karena kan satu sisi kita mikirin skripsi, kalau misalnya kita mengganggu pikiran kita dengan hal-hal yang lain yang nggak begitu utama, jadi kan nanti hal yang kita prioritaskan jadi terganggu gitu jalannya. Jadi kayak kita atur prioritas kita aja lah dulu, mana yang penting. Kalau misalnya untuk hal gitu kan bisa kita lakukan setelah skripsi, Ya. kerja. Tapi kadang perlu nggak sih kita perlu kayak support system gitu. Istilahnya support system itu memang betul sih, apalagi pas skripsian itu dibilang penting, sebenarnya nggak penting kali, cuman butuh aja gitu. Butuh aja ya kan? Kayak ada yang mensupport, membantu, menyemangati aja lah. Soalnya kan kalau skripsi ini butuh semangat kali lah untuk kerjanya. Betul. Apalagi malam-malam itu kan jam sensitif kan untuk kita. Itu kayak jam rawan sepi lah, kita merasa kesepian di situ. Situ sih jam-jam lemahnya kita gitu kayak apa sih dunia ini gitu. Ya, Kayak jam-jam tinggi di dalam. gitu kayak malam-malam aku sendiri ya hampa cuy, karena kalau ya dirimu ngerasa nggak sih kita makin semester akhir makin hampa gitu? Kerasa sih kerasa, cuman gimana ya? Aduh, aku bingung sih jelasinnya gimana. Karena ya gitu. Cuman dari antara kehampaan itu aku berusaha untuk menemukan hal yang bermakna lah gitu. Sih, iya sih. Kata-kata Bang Aril hari ini ya. Gitu. Oke, jadi mungkin Duma Reza kita sampai di sini aja. Ya mungkin untuk program pertama kita mulai dari ya Bang Aril selaku bestie aku sendiri ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain nanti jangan lupa kalau memang suka nanti jangan lupa subscribe, like. Nanti kalau memang ada yang mau ngundang bintang tamu ya silahkan kontak saya ya. Jadi itu aja dariku. Terima kasih Bang Aril telah datang untuk menjamu datang untuk menjadi star pertama kita. Senang loh bisa ngomong sama Bang Aril di depan layar, walaupun kita di belakang layar banyak cerita ya kan. Walaupun banyak sensornya. Ya kan sebenarnya kita ada yang kita lampiaskan lah gitu. Rasa apa lah gitu ya, kita rasa kira-kira ini lah soal ya gini lah skripsian ini gitu. Iya. Itulah makanya kita bentuk program Duma Reza. Duduk manis, relax aja gitu bersama aku Alexandro Muntis sebagai host di sini, dan terima kasih kepada Abang Arul Tauro. Iya. Jadi sekian dari kami dan see you next time. See you.